Setelah rahasia Adit terungkap, hidupnya berubah drastis. Semua ketegangan, kebingungan, dan perasaan yang selama ini ia simpan dalam diri mulai mengalir keluar. Kini, Adit harus menghadapi konsekuensi dari keputusan-keputusan yang ia buat, baik itu dalam hubungannya dengan teman-temannya, dengan ayahnya, maupun dengan dirinya sendiri. Di episode ini, Adit berdiri di persimpangan jalan, harus membuat keputusan besar tentang masa depannya. Apakah ia akan terus hidup di bawah bayang-bayang ayahnya, ataukah ia akan menulis kisah hidupnya sendiri dengan cara yang lebih jujur? Setelah pengungkapan identitas Adit, suasana di kantor tidak pernah sama. Beberapa rekan kerjanya merasa dikhianati dan bingung, sementara yang lain merasa tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Edi, yang selama ini menjadi teman dekat Adit, tampak bingung namun tetap mencoba mendukung Adit. "Adit, aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku nggak menyangka kamu anak dari pemilik perusahaan ini," kata Edi dengan wajah serius. "Tapi, satu hal yang pasti, kamu nggak harus merasa malu dengan siapa kamu. Apapun statusmu, kamu masih sama seperti dulu di mata aku." Adit tersenyum tipis mendengar kata-kata Edi. "Aku tahu, Edi. Tapi sekarang aku merasa seperti orang yang tidak tahu harus kemana." "Semua ini terasa sangat rumit," jawab Adit, dengan sedikit keraguan di matanya. Rina, yang juga merasa terkejut, mengajak Adit berbicara lebih lanjut. "Aku nggak bisa bilang aku paham sepenuhnya, tapi aku tahu satu hal. Kamu berani menghadapi semua ini. Kamu menghadapi apa yang sebelumnya kamu sembunyikan, dan itu bukan hal yang mudah." Namun, Arif, yang selama ini sudah curiga, tampak agak dingin. "Adit, kamu benar-benar membuat kami bingung," kata Arif dengan nada datar. "Tapi ya sudah, kamu sudah mengungkapkan siapa kamu. Itu yang penting, kan?" Maya, yang mulai dekat dengan Adit, memilih untuk tetap mendukungnya meski dengan sedikit rasa terluka. "Adit, kamu tahu, kejujuran itu penting. Aku ingin kamu bahagia, tidak peduli siapapun kamu. Tapi aku juga berharap kamu bisa lebih terbuka ke aku sejak awal." Setelah identitas Adit terbongkar, ayahnya akhirnya mengajaknya berbicara lebih terbuka. Di ruang kantor yang luas, mereka duduk berhadap-hadapan. Adit merasa cemas, takut jika ayahnya merasa kecewa atau marah padanya. "Adit, aku tahu kamu merasa tertekan dengan semua ini," kata ayahnya, suaranya lembut namun penuh wibawa. "Aku juga sadar kenapa kamu memilih menyamar sebagai office boy. Kamu ingin menemukan dirimu sendiri, bukan hanya dilihat sebagai anak pemilik perusahaan." Adit menatap ayahnya, merasa lega bahwa ayahnya tidak marah. "Aku hanya ingin merasa dihargai atas usaha dan kerja keras, Bapak. Bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang aku bisa lakukan," ayahnya tersenyum. "Aku mengerti. Tapi ingat, Adit, hidup ini bukan hanya soal memenuhi ekspektasi orang lain. Jika kamu ingin terus bekerja di perusahaan ini, lakukanlah dengan cara yang kamu rasa benar. Aku akan mendukungmu." Adit merasa terharu, mendengar bahwa ayahnya tidak memaksanya untuk kembali ke kehidupan yang mewah dan penuh tekanan. Ini adalah kesempatan untuk Adit memilih jalannya sendiri. Beberapa hari setelah percakapan dengan ayahnya, Adit mulai mengambil langkah berani untuk merencanakan masa depannya. Meskipun ia masih merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, Adit menyadari bahwa ia harus berhenti hidup dalam kebingungan dan ketakutan. Di kantor, Adit memutuskan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, tetapi dengan cara yang lebih jujur. Ia mulai merancang proyek-proyek baru, berinteraksi dengan para eksekutif dengan cara yang lebih percaya diri, tanpa lagi merasa perlu menyembunyikan identitasnya. Namun, Adit juga tahu bahwa untuk menemukan kedamaian sejati, ia harus mengambil langkah besar dalam hidupnya yang lebih pribadi. Ia mulai mengatur kehidupan di luar pekerjaan, berfokus pada apa yang membuatnya bahagia dan damai, bukan sekadar memenuhi ekspektasi orang lain. Setelah beberapa waktu, Adit merasa bahwa ia harus membuat keputusan tentang hubungannya dengan Maya. Ia tahu bahwa perasaan antara mereka semakin berkembang, namun ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan siapa dirinya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Adit berbicara jujur dengan Maya. "Maya, aku harus jujur. Selama ini aku merasa cemas, karena aku tidak bisa memberikanmu kejelasan. Tapi sekarang, aku ingin kamu tahu siapa aku yang sebenarnya, tanpa rahasia." Maya tersenyum dengan lembut. "Adit, kamu sudah jujur padaku, dan itu sudah cukup. Aku ingin mendukungmu, apapun yang terjadi, aku ingin kamu bahagia dengan pilihanmu." Adit merasa lega mendengar kata-kata Maya. Ia sadar bahwa kejujuran dan keterbukaan adalah fondasi yang akan membangun masa depan mereka, apapun yang akan terjadi.
Adit berdiri di depan kantor, menatap dunia yang terbentang luas di depannya. Semua ketegangan yang ia rasakan sebelumnya mulai mereda. Kini, ia tahu bahwa ia tidak lagi hidup dalam kebohongan, dan meskipun masa depan penuh ketidakpastian, Adit merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Adit tersenyum, memikirkan perjalanan yang telah ia tempuh, dari kehidupan yang penuh kemewahan dan kebohongan, hingga kini, di titik di mana ia bisa berdiri tegak sebagai dirinya sendiri. Dengan langkah mantap, Adit melangkah maju, siap untuk menghadapi masa depannya yang baru, sebuah masa depan yang tidak ditentukan oleh siapa keluarganya, tetapi oleh keputusan dan tindakan yang ia buat sendiri. Adit melangkah keluar dari gedung kantor, dengan tatapan penuh harapan. Meskipun ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai, Adit merasa lebih siap untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan, jujur pada dirinya sendiri, dan berani menghadapi segala tantangan yang ada. Adit melihat matahari terbenam di horizon, merasa optimis tentang masa depannya. Dengan kedamaian yang akhirnya ia temukan, Adit tahu bahwa ia akan terus melangkah maju, menjalani hidup yang lebih sejati, dan tidak akan pernah menoleh ke belakang.